This is my home. Welcome to my channel. Ya, lu dah pada balik lagi bareng gue, cuma gue dan hanya gue Abai kaum rebahan yang ingin jadi jutawan, ya kan? Hai. Oke. Di sini gue bakal nenenin kalian. Buset dah. Nemenin kalian maksudnya untuk beberapa menit ke depan. Geng, pada kesempatan kali ini gue bakal nge-share ke kalian tentang 3 legenda hantu yang ada di Jepang. Ya uduk. Astaga, ya ini congor salah mulu dah. Ya udah, kita langsung aja ke ceritanya. Maksudnya di urutan pertama ada hantu Kuchisake Onna. Geng, ternyata hantu itu ada juga yang cantik. Ya, secantik-cantiknya hantu kagak bisa dipacarin. Lu mau macarin hantu? Gue sih ogah. Hantu ini memiliki sosok yang cantik dan selalu memakai masker medis. Ternyata hantu ini selain cantik, dia juga serem geng kalau maskernya dibuka. Karena hantu ini memiliki sobekan yang cukup lebar di mulutnya. Sobekannya dari kuping kiri sampai ke kuping kanan geng. Hantu ini pun dikatakan selalu membawa gunting besar untuk membunuh sang korban. Namun, ada yang unik dari hantu ini, geng. Sebelum membunuh, dia akan memberikan pertanyaan kepada korbannya dengan bertanya, apakah saya cantik? Jika si korban menjawab iya, hantu ini pun akan melepaskan maskernya dan akan bertanya lagi. Jika seperti ini, dan jika si korban ketakutan atau menjawab tidak, hantu ini tidak segan-segan membunuh dengan cara merobek mulut si korban hingga menyerupai wajahnya. Ya buset dah, lu mau membunuh apa mau main kuis? Dikisahkan dulu semasa hidupnya, Kuchisake Onna ini adalah istri yang cantik dari seorang samurai. Namun, karena kecantikannya, Kuchisake Onna pun mempunyai sifat sombong dan sering selingkuh. Dan suatu hari, Kuchisake Onna ini pun ketahuan selingkuh oleh suaminya, yang membuat sang suaminya marah. Karena tidak terima dengan apa yang dilihatnya, sang samurai pun langsung mengambil pedang dan merobek mulut istrinya tersebut dari kuping kiri hingga ke kuping kanan. Lantas sang samurai pun berkata, jika seperti ini apakah kau masih terlihat cantik? Makanya buat kalian yang udah punya suami, jangan coba-coba dah pada selingkuh. Mau congoro mirip hantu ini? Hah? Mau? Oh my god! Wow! Oh my god! Nah, kita lanjut di urutan kedua, geng. Di urutan kedua ini ada hantu Onibaba. Hantu ini mempunyai sosok yang cukup menyeramkan, geng. Onibaba ini bisa dibilang the fear of the Grandmaster, di mana hantu ini berwujud nenek-nenek yang mempunyai rambut acak-acakan, gimbal yang mirip orang gila, dan memakai topeng bertanduk dua dengan mata yang menyorot sedih dan memiliki senyum yang sinis. Dikatakan hantu ini selalu membawa benang, pisau, dan panci yang berisikan air mendidih. Konon katanya nih geng, hantu ini tidak segan-segan membunuh siapa saja yang ditemuinya untuk menjadi makanannya. Di masa hidupnya, hantu ini adalah seorang neni atau pengasuh. Bayi yang diasuh si neni ini ternyata tunarunggu atau tidak bisa bicara sejak lahir. Awalnya, orang tuanya itu tidak tahu kalau anaknya cacat karena si bayi anteng-anteng aja dan gak pernah rewel ataupun nangis. Saat menginjak umur 5 tahun, si orang tuanya pun sadar bahwa anaknya itu tidak bisa bicara alias tunarunggu, geng. Si orang tua bayi itu pernah membawanya ke dokter, namun karena bayi itu cacat dari lahir, sang dokter pun nggak sanggup buat nyembuhinnya. Alhasil, mereka pun membawanya ke dukun. Dan si dukun pun memberikan pengobatan alternatif. Anak itu bisa sembuh dengan syarat anak itu harus memakan hati janin yang masih segar. Karena si orang tua ingin melihat anaknya normal, bisa bicara, mereka pun menyanggupi saran dari si dukun. Lantas, si pasutri itu pun menyuruh si neni untuk mencari syarat yang disarankan dukun tersebut. Dan si neni pun menuruti perintah majikannya. Sebelum pergi, si neni meminta izin pulang kepada majikannya untuk bertemu sama putrinya di rumah, sekalian berpamitan.
Dan sebelum pergi, si nenek pun memberikan jimat perlindungan yang biasa disebut Omamori kepada anaknya. Singkat cerita, si nenek pun sampai di sebuah goa yang ada di kota Arda Chigahara. Dia pun berinisiatif untuk beristirahat karena lelah sudah berjalan dari suatu kota ke kota lain sambil menunggu korbannya. Sudah beberapa lama dia tinggal di gua itu, dan setelah bertahun-tahun menunggu, dia pun melihat ada wanita hamil melintasi gua tersebut. Si nenek pun menjalankan aksinya dengan berpura-pura menjadi nenek-nenek yang sedang membutuhkan pertolongan, gengs. Wanita hamil itu pun lantas menghampiri dan berniat membantu si nenek. Dan di saat wanita hamil itu lengah, si nenek pun langsung menghunuskan pisau yang dibawanya, dan dia pun segera membawa wanita tersebut ke dalam gua. Namun pada saat si nenek ingin mengambil janinnya, si nenek pun terkejut melihat jimat yang dipakai wanita hamil tersebut. Ternyata wanita itu memakai kalung Omamori. Sepintas dia pun teringat pada putrinya yang pernah ia titipkan jimat tersebut. Ya, benar saja, ternyata wanita itu adalah putrinya yang pernah ia titipkan jimat Omamori. Putrinya berniat mencari si nenek untuk memberitahukan bahwa ia telah hamil. Alhasil si nenek pun marah dan murka. Dia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri di gua tersebut. Sebelum kematiannya, si nenek pun menyimpan dendam dan bersumpah untuk membunuh siapa saja yang ditemuinya. Nah, itulah cerita atau urban legend dari hantu Onibaba, geng. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke urutan ketiga, hantu teke-teke. Oke, geng, di urutan ketiga ini ada hantu teke-teke. Hantu teke-teke ini mempunyai sosok seorang siswi sekolah yang hanya memiliki sepotong bagian tubuh ke atas. Hantu ini juga digambarkan selalu membawa sabit besar untuk membunuh sang korban. Hantu teke-teke ini berjalan memakai sikut tangannya untuk menyeret tubuhnya sehingga mengeluarkan suara seperti tek tek tek. Suara itulah yang membuat ia dijuluki hantu teke-teke. Dulu pernah ada cerita seorang siswa yang ingin pulang ke rumahnya. Namun di saat dia melewati sebuah sekolah, dia melihat seorang gadis sedang bersandar di jendela sekolah menggunakan tangannya, dan mereka pun saling melemparkan senyum. Awalnya siswa ini pun tidak merasakan hal yang aneh. Namun tidak beberapa lama si gadis itu melompat menghampiri si siswa itu. Dan siswa itu pun terkejut melihat sosok gadis yang hanya memiliki sepotong tubuh. Dan di saat siswa itu ingin melarikan diri, naasnya hantu itu langsung membunuh si siswa dengan memotong tubuhnya menjadi dua bagian. Diceritakan dulu hiduplah gadis yang lugu dan cupu. Di sekolah dia selalu menjadi korban bulian dari teman-temannya. Namun di saat dia mau pulang sekolah, di stasiun kereta api super cepat dia bertemu dengan teman-teman sekelasnya. Dia pun jadi korban kejahilan dari teman sekelasnya tersebut. Dia dijahili dengan cara pundaknya dilempari serangga. Si gadis itu pun kaget dan tanpa sengaja dia terpeleset jatuh ke dalam rel kereta api super cepat tersebut. Dengan kebetulan kereta itu pun melintas dan melindas tubuh si gadis itu sehingga menjadi dua bagian, namun bagian pinggang satu sampai kakinya hilang tidak pernah ditemukan hingga saat ini. Jadi itu geng kisah hantu Jepang yang melegenda hingga saat ini. Ya namanya juga mitos, mau percaya atau tidak itu hak kalian masing-masing. Hai. Oke geng, terima kasih sudah mampir di channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nyalakan tombol loncengnya aja supaya kalian gak ketinggalan setiap gue upload video baru. Oke, see you next time.